Assalamualaikum teman-teman. Merhaba. Assalamualaikum teman-teman. Jadi Jadi kita sekarang ada di Ashabul Kahfi teman-teman. Gunung Ashabul Kahfi. ya asal ini kamera ter. Tuh, Sekarang kamu bicara. nanti. Ini masjid. Ini masjid mountain inside. Tamam. Mountain Ashabul Kahfi tidur. Bicara. Nanti ada people. Bicara. Ini berhubung miladnya suami teman-teman. Jadi kita jalan-jalan ke Gunung Ashabul Kahfi. Kita sekarang mau masuk ke dalam gua di mana tujuh pemuda yang tertidur di dalam gua Ashabul Kahfi teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Evet. Ini Ashabul Kahfi sini tidur. Mereka tidur stay here. Location. Water natural. Nih, Water natural. Sekarang tidak ada. bunyi aja. Kamu bisa. Bisa. Lihat jauh. Evet. Oh. Wait, people not wait. Tamam. Come. Other people wait. People Mereka datang. Kamu bisa? Not police. For mereka for gempa. People gempa. Teman kita here nanti kita. Nanti. Mereka masih lama di dalam. It's okay. Aç babacığım. Mereka very Wait. Son noktasında. Evet. Mübarek olsun Sama aku inşallah. tak. Ini mountain Ashabul Kahfi. Wait. Dito ka aku. Allah. Bismillah. Bismillah. Ya Allah. Aku takut. Dan aku bercanda, aku tidak takut. Tapi good. Foto? Di Jadi di sini teman-teman Burda Gozel foto. Di sini teman-teman gunung gua di mana 7 pemuda yang tertidur di dalam gua. Sebenarnya guanya itu tidak terlalu lebar ya teman-teman. Di dalamnya itu kecil. Jadi ini adalah tempat di mana 7 pemuda itu tertidur ya teman-teman. Dan mereka tertidur selama 2 abad lebih, selama 309 tahun. Dan ketika mereka bangun, pemerintahan negaranya sudah berganti. sudah.
Jadi mereka tertidur di gua ini karena Tapi kita foto ya. nah, kamu bisa foto here. Sekarang foto. Oh ya, wait. Dan ini adalah batu yang digunakan untuk menutup pintu gua ini, teman-teman. Jadi tidak ada prajurit raja yang menemukan 7 pemuda itu, teman-teman. Mereka juga datang stay here. We will sholat. Hamam kita sholat, ayo. Masya Allah, masjidnya rapi, teman-teman. Masjidnya benar-benar rapi dan indah. Jadi ini masjidnya, ini khusus untuk perempuan dan untuk laki-lakinya di sebelah sini, teman-teman. Sebelah sini. Ini untuk laki-laki. Jadi hari ini adalah miladnya suami. Dan kita putusin buat jalan-jalan ke Gunung Ashabul Kahfi, teman-teman. Kita lebih senang jalan-jalan di tempat seperti ini, teman-teman, karena banyak manfaatnya gitu. Selain kita nambah wawasan, terus kita murojaah, kita tahu di mana tempat-tempat orang terdahulu seperti Nabi, seperti 7 pemuda di tujuh pemuda di Gua Ashabul Kahfi ini. Jadi kita tahu gitu bagaimana perjuangannya mereka dulu. Terus seperti apa tempat mereka bernaung dulu gitu kan, seperti apa tempat yang mereka tinggal dulu gitu, dan bagaimana mereka mempertahankan Islam dulu, mempertahankan keimanan mereka dulu gitu. Jadi di sini kita memperoleh banyak manfaat ya, teman-teman. Kita dapat pelajaran, kita juga dapat ilmu di sini. Dan mengasah ilmu juga untuk murojaah mengenai sejarah-sejarah Islam, sejarah Nabi, sejarah orang-orang terdahulu, teman-teman. Jadi teman-teman, kisah Ashabul Kahfi itu adalah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua. Nah, kisahnya ini selama dua periode pemerintahan gitu ya, teman-teman. Jadi pemerintahan pertama itu dengan raja yang sangat menakutkan dan raja yang arogan gitu, teman-teman. Jadi dan pemerintahan kedua itu pemerintahan yang rajanya alim, rajanya menyembah Allah, mengagungkan Allah gitu ya, teman-teman. Jadi mereka beriman kepada Allah gitu. Sedangkan raja yang sebelumnya itu tidak beriman kepada Allah. Mereka raja tersebut sangat kejam dan memerintahkan seluruh penduduk, seluruh umatnya pada masa itu menyembah kepada berhala. Jadi 7 pemuda ini tidak mendengarkan perintah dari raja tersebut. Suatu ketika itu raja ingin membuat pesta besar gitu, kayak merayakan seperti kalau untuk kita sekarang itu kayak Idul Fitri gitu ya, teman-teman. Jadi
Waktu itu raja tersebut mengumpulkan semua orang untuk hadir di kerajaannya untuk merayakan hari yang mereka percaya itu, teman-teman. Jadi ada 7 pemuda ini, sebenarnya mereka datang, barang siapa yang tidak datang maka raja itu akan membunuh gitu, teman-teman. Jadi mereka datang dan di sana mereka disuruh menyembah berhala gitu, teman-teman. Jadi 7 pemuda ini tidak mau gitu, tidak mau disuruh menyembah berhala. Dan singkat cerita, 7 pemuda ini berkumpul di suatu pohon besar. Lalu mereka juga bingung, sebenarnya mereka tidak saling kenal, teman-teman, tidak saling kenal. Jadi di bawah pohon besar itulah mereka saling bertanya satu sama lain apa tujuan mereka dan apa maksud mereka, kenapa mereka ada di bawah pohon besar itu gitu, teman-teman. Jadi ternyata mereka adalah satu misi gitu, satu misi dan satu tujuan gitu, teman-teman. Mereka sama-sama tidak ingin menyembah berhala, mereka taat dan patuh kepada Allah gitu, dan tetap mempertahankan keimanannya gitu ya, teman-teman. Jadi setelah perayaan itu selesai, raja ini memanggil tujuh pemuda tersebut, dan 7 pemuda tersebut memberi waktu gitu, memberi waktu, teman-teman, memberi waktu selama 1 malam, menawarkan menawarkan kepada 7 pemuda ini, jika 7 pemuda ini mau menyembah berhala gitu, teman-teman, raja tersebut memberikan kedudukan istimewa di kerajaan tersebut, teman-teman. Jadi justru 7 pemuda ini tidak menerima tawarannya dari raja tersebut, teman-teman, dan 7 pemuda ini kabur di malam hari. Jadi waktu yang diberikan raja itu mereka manfaatkan untuk lari dari kerajaan tersebut ya, teman-teman. Jadi begitu 7 pemuda ini kabur, teman-teman, raja kan tahu tuh ya, raja langsung menggerakkan prajuritnya untuk mencari 7 pemuda ini, teman-teman. Dan teman-teman. mereka mencari ke seluruh sudut, teman-teman, ke semua penjuru kota gitu ya, teman-teman. Jadi 7 pemuda ini tidak tahu lagi mau bersembunyi di mana. Lalu kemudian di suatu tempat mereka menemukan sebuah gua, dan gua ini terlihat sangat menyeramkan ya, teman-teman, sangat menakutkan gitu. Jadi mau tidak mau mereka masuk ke dalam situ, dan memang guanya itu di dalamnya ternyata aman, teman-teman. Lalu mereka masuk ke dalam dan mereka berdoa, mereka memohon kepada Allah supaya prajuritnya raja tersebut tidak menemukan mereka, teman-teman. Di situ Allah menunjukkan kuasanya ya, teman-teman, dan menjadikan gua tersebut menjadi gua yang sangat menakutkan gitu ya, teman-teman. Jadi tidak ada satu orang pun yang berani untuk masuk ke dalam gua tersebut, dan Allah pun menidurkan 7 pemuda tersebut, teman-teman. Tadi teman-teman juga sudah lihat ya, di mana tempat 7 pemuda itu tidur dan bagaimana tempatnya. Lalu singkat cerita, mereka terbangun itu setelah 309 tahun, teman-teman. Itu 2 abad lebih ya, 309 tahun, dan salah satu dari pemuda itu merasa lapar gitu, teman-teman. Jadi salah satu dari pemuda itu keluar ke kota gitu untuk membeli makanan. Namun ternyata uang mereka sudah tidak. Ya. Jadi Namun ternyata uang mereka itu sudah sangat terlalu lama gitu, teman-teman. Dan di pemerintahan itu sudah berubah gitu, karena rajanya juga sudah berubah dan rajanya sudah beriman kepada Allah gitu, teman-teman. Lalu sang penjual pun
dan mereka ingin membeli roti gitu kan. Lalu Roti apa? Benar-benar. Benar-benar. Aku lupa. jadi jadi salah satu pemuda itu keluar untuk membeli roti. Lalu penjual roti melihat uang yang pemuda itu berikan sangat berbeda gitu teman-teman. Karena sudah 309 tahun ya teman-teman. 309 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat. Jadi pemerintahnya, rajanya itu sudah berubah dan keimanan mereka juga sudah berubah. Mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah gitu, teman-teman. Jadi penjual roti ini pun mengajak 7 pemuda ini untuk menghadap kepada raja. Dan penjual roti ini pun menghadap kepada raja dan menceritakan apa yang beliau lihat ya teman-teman. Mereka melihat 7 pemuda yang berasal dari zaman yang sangat-sangat sudah lama gitu teman-teman. Lalu raja meminta kepada penjual roti ini untuk bertemu kepada 7 pemuda tersebut teman-teman. Dan dan sayangnya 7 pemuda tersebut kembali ke gua. Mereka berdoa kepada Allah supaya Allah mematikan mereka kembali gitu teman-teman. Jadi begitu raja sampai ke gua di mana mereka tidur, raja melihat mereka sudah diwafatkan kembali ya teman-teman. Mereka sudah wafat kembali seperti itu. Jadi seperti itu singkat cerita dari kisah Ashabul Kahfi ini ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca atau bisa lihat di Al-Quran itu surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26 kalau nggak salah. Kalian bisa lihat di sana lebih lengkapnya ya teman-teman. Dan lebih jelas gitu. Ada berapa pemuda yang di dalam gua tersebut, karena ada perselisihan gitu. Ada perselisihan pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, dan ada yang mengatakan 4 gitu teman-teman. Jadi di dalam Al-Quran dan hanya Allah yang tahu berapa jumlah yang sebenarnya ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat di dalam Al-Quran itu di surah Al-Kahfi. Jadi dari kisah Ashabul Kahfi ini kita bisa ngambil pelajaran ya teman-teman, bahwa memang benar akan ada hari kebangkitan suatu hari nanti, yaitu dimana Allah menghidupkan kembali umatnya, seluruh umatnya di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia itu ya teman-teman. Jadi Allah akan menghidupkan kembali. Jadi memang benar sudah ada contoh gitu ya teman-teman, sudah ada contoh bahwa Allah akan menghidupkan manusia kembali gitu. Dan di sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana 7 pemuda itu tetap mempertahankan keimanannya dan tetap mempertahankan ketuhanannya ya teman-teman, tetap mempertahankan kepada siapakah ia harus memohon dan bersujud gitu teman-teman. Jadi sampai di sini perjalanan kita hari ini ya teman-teman. Perjalanan kita menelusuri gua Ashabul Kahfi. Aku sangat bersyukur bisa kemari teman-teman. Alhamdulillah. Sangat bersyukur bisa kemari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan teman-teman. lupa like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video kita selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Çok güzel, wallah çok güzel kocam. Kita pulang.